Bila setan berbisik pada Anda, engkau memang gak bisa menang. Engkau gak akan pernah bisa keluar dari masalahmu ini. Tuhan telah tinggalkan kamu. Meskipun engkau sedang dalam pencobaan yang berat, jangan engkau lemah atau patah semangat. Karena Roh Kudus yang akan selalu memimpin kita, Dia juga menyertai kita. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya berkhotbah dengan tema hikmat menghadapi pencobaan. Kita lihat firman Tuhan dalam Markus pasal 1 ayat 12 dan 13. Segera sesudah itu Roh memimpin dia, yaitu ke padang gurun. Di padang gurun itu Yesus tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Saudara kekasih dalam Tuhan, dari ayat ini menjadi kontroversi atau paradoks. Karena setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, keluar dari air, lalu Roh Kudus turun dan memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Biasanya Roh Kudus membawa pada suatu kemenangan. Roh Kudus yang menyertai Yesus untuk melakukan banyak mujizat dan perkara besar. Tapi dalam perikop ini ada sesuatu perbedaan yang sangat jelas, di mana Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Dan bukan hanya padang gurun biasa. Di sana ada iblis yang mencoba Yesus. Dan bukan hanya ada iblis saja. Di sana Yesus dikelilingi binatang-binatang yang buas dan liar. Di padang gurun juga Yesus harus berpuasa 40 hari. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Yesus dicobai? Karena Yesus sebagai wakil Allah dan wakil manusia yang baru di bumi harus melewati ujian dan pencobaan. Karena Adam yang pertama atau manusia yang pertama ketika dicobai gagal, jatuh dalam dosa. Maka gantinya Adam kedua, yaitu Yesus, dicobai 3 kali oleh iblis yang sama, mencobai Adam dan Hawa. Namun Yesus menang dan iblis lari daripadanya. Sebagai hamba Tuhan, saya mau mengingatkan bahwa jangan alergi dengan pencobaan, karena pencobaan itu baik untuk kedewasaan iman kita. Pencobaan itu baik agar kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan membuat karakter kita menjadi lebih indah. Kalau kita menyadari bahwa Yesus sendiri yang adalah wakil Allah dan wakil manusia dicobai, maka siapakah kita yang ingin mendapatkan pengecualian untuk tidak melewati ujian atau pencobaan? Ada banyak orang saat menghadapi pencobaan, dia ingin cepat-cepat lari. Tapi pencobaan atau ujian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita memiliki maksud yang indah di dalamnya. Kita akan belajar hari ini 3 pengertian ketika kita dicobai. Yang pertama, sadarilah Roh Kudus selalu memimpin dan menyertai kita. Ada banyak orang saat dicobai dia berdoa, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa engkau membiarkan aku? Kenapa doaku gak dijawab? Ada banyak orang berpikir awal dari pencobaan adalah akhir dari penyertaan Tuhan. Itu ada pengertian yang keliru. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Sekalipun kita ada di tengah-tengah pencobaan. Pencobaan bukan tanda Roh Kudus berhenti menyertai kita. Roh Kudus yang memimpin Yesus ke dalam pencobaan, maka Roh Kudus yang sama akan memimpin kita dan menyertai kita di dalam pencobaan. Dia memimpin berarti Dia tidak akan pernah biarkan kita sendirian sedetik pun. Sekalipun ada di padang gurun, sekalipun kita dalam lembah-lembah kekelaman, Dia akan memberikan kekuatan, perlindungan, dan kemenangan. Dan terbukti pencobaan di padang gurun, iblis dikalahkan, bisa dipukul mundur. Tuhan mau untuk kita sebagai anak-anak yang menghadapi pencobaan jangan lemah, jangan kalah, harus fight. Kita gak sendirian, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan yang selalu mendengarkan kita. Saya teringat ketika anak saya mulai belajar berjalan. Saya punya anak kembar yang pertama, dan ketika dia coba mulai berdiri, dan kemudian saya mulai tuntun dia di sampingnya untuk belajar berjalan. Dan ketika dia coba belajar berjalan, dia jatuh berkali-kali, dia nangis berkali-kali, sempat luka. Dan kemudian saya peluk, saya obati lukanya. Ketika dia mulai tenang, saya motivasi lagi. Ayo jalan lagi. Begitu jalan, jatuh lagi. Saya peluk, terluka, saya obati. Saya tenangkan lagi, kemudian saya motivasi lagi.
sampai kemudian dia berhasil berjalan. Kalau seandainya saya sebagai orang tua kemudian melihat, wah kamu ini memang jatuh berkali-kali daripada kamu terluka terus, lebih baik kamu gak usah jalan lagi deh sama sekali. Maka sampai hari ini anak saya tidak akan mungkin bisa berjalan. Dan begitu anak saya udah mulai bisa berjalan, saya motivasi untuk mulai berlari. Saya mendampingi di sampingnya, dan waktu lari dia jatuh, nangis, terluka. Saya peluk, saya obati. Saya sebagai bapak gak mungkin tinggalkan dia. Saya sebagai bapak juga harus memotivasi supaya dia bangkit. Jangan sampai ada di dalam keterpurukannya. Dan ketika dia coba lari lagi jatuh, terluka, saya peluk, saya obati. Sampai akhirnya dia bisa berlari. Ketika dia bisa berlari, saya mulai ajak dia berenang. Dan ketika berenang, saya ada di sampingnya. Sempat tenggelam, saya cepat angkat. Sehingga pada waktunya, dia sekarang ini hebat berenang. Saya gak bisa bayangkan kalau saya jadi bapaknya hanya cuma memanjakan. Gak usah jalan, gak usah lari, gak usah berenang. Maka anak itu tidak akan bisa buat apa-apa. Sama hal Bapa di surga juga tidak mungkin diamkan kita, biarkan kita sehingga kita jadi orang yang lumpuh, jadi orang yang lemah, jadi orang yang spoil. Itu sebabnya dia izinkan ujian terjadi dalam kehidupan kita agar membuktikan Roh Kudus Tuhan tidak pernah absen dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bila setan berbisik pada Anda, engkau memang gak bisa menang, engkau gak akan pernah bisa keluar dari masalahmu ini, Tuhan telah tinggalkan kamu. Tapi hari ini saya mau beritahu, sekalipun rumah tanggamu di ambang perceraian, keadaan ekonomi sedang jatuh, bahkan kau sedang difitnah orang, mungkin kau terancam di PHK di tempat pekerjaanmu, mungkin kau sedang ada dalam perkara pengadilan. Sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, meskipun kau sedang dalam pencobaan yang berat, janganlah kau lemah atau patah semangat. Karena Roh Kudus yang akan selalu memimpin kita, dia juga menyertai kita. Haleluya. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.